Ada loh wanita Indonesia yang pernah jadi ibu negara Tiongkok. Namanya adalah Wi Huelan. Wi Huelan ini hidupnya lumayan kasihan. Lahir ceprot sudah konglomerat. Sempet jadi ibu negara, wanita nomor 1 di Tiongkok. Di masa tuanya dia hidup sebatang kara dan mengandalkan duit darurat. Di video ini Intan mau ngebahas kisah hidupnya Wi Huelan yang merupakan putri orang terkaya di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Kisah ini diambil dari buku yang berjudul Kisah Tragis Wi Huelan karangan Agnes Davonar yang mengadaptasi novel Novice Lasts Forever yang ditulis oleh Wi Huelan sendiri. Tachanihou, namaku Intan, selamat datang di channel aku Dynasty. Kalau teman-teman suka sama kaos yang Intan pakai, new release ya ini, gambarnya Hua-Tuo, tabib terpintar di dunia. Intan pernah bahas Hua-Tuo. Ini nih linknya, di deskripsi juga sudah Intan taruh. Ini yang Intan pakai kan polo shirt, ada juga yang t-shirt biasa. Selain Hua-Tuo ada juga karakter-karakter tokoh Tiongkok lainnya seperti Konfusius, Hakim Pao, Kerasakti, Kaisar Tiongkok pertama Qin Shi Huang, bahkan bisa custom marga. Untuk custom marga ada yang glow in the dark atau reflective rainbow. Tokoh Samkok juga lengkap, mulai dari Guan Yu, juga Liang, Zhao Zhelong, Liu Bu, bahkan antagonisnya Cao Cao juga ada. Open PO sampai tanggal 14, bisa di check out via Shopee dan Tokped yang linknya ada di deskripsi. Okay, let's start! Siapakah Wi Huelan? Wi Huelan ini anak dari Wi Tiong-ham, raja gula terkaya se-Asia Tenggara pada zamannya. Wi Huelan ini lahir pada 21 Desember 1889 di Semarang, Jawa Tengah. Wi Huelan adalah anak dari istri pertama sekaligus istri sah dari Wi Tiong-ham. Nama ibu dari Wi Huelan adalah Kue Ping Niu. Lah, kenapa kok istri sah? Emang ada istri yang nggak sah? Ada guys, Wi Tiong-ham punya 18 istri. Kue Ping Niu ini sebelum nikah sama Wi Tiong-ham, dia juga dari keluarga yang berpengaruh di Semarang. Wi Huelan ini disayang banget sama Wi Tiong-ham. Dia adalah putri kesayangannya Wi Tiong-ham. Karena setelah Wi Huelan ini lahir, bisnisnya Wi Tiong-ham ini maju pesat. Sehingga Wi Tiong-ham itu nganggep bahwa ini adalah anak pembawa keberuntungan. Saking sayangnya Wi Tiong-ham sama Wi Huelan ini, sampai sejak kecil Wi Huelan itu sudah diperkenalkan kepada kemewahan. Meskipun masih kecil, bajunya itu sudah bertabur permata yang besar-besar. Minta apapun dikasih, asal permintaannya itu bisa dibeli dengan duit. Tapi Wi Huelan ini merasa saat dia itu masih kecil, dia kurang kasih sayang. Dia nggak akur sama cece kandungnya, yang mana cece kandungnya itu iri ngelihat papanya itu kok sayang banget sama Wi Huelan, lebih sayang Wi Huelan daripada dia itu yo nggak seberapa dianggap sama Wi Tiong-ham. Tapi papa yang dia sayangi itu jarang nyamperin Wi Huelan. Wajar guys, dia punya 18 istri, belum lagi dia ngurus-ngurusin bisnisnya. Pernah tuh ya pada tanggal 21 Desember 1900 di kediaman Wi Tiong-ham. Wi Tiong-ham ini kepingin merayakan pesta ulang tahun ke-11 Wi Huelan. Jam 6 sore pesta itu berlangsung. Sudah didekor sebagus mungkin. Sudah mengundang orang-orang kelas atas yang ada di Semarang pada saat itu. Selain itu mengundang sekelompok musik ternama dari Batavia. Didatangkan dari Batavia ke Semarang. Wi Huelan dikasih gaun yang sangat mewah dengan pernak-pernik permata, rancangan dari desainer Belanda. Pelayan-pelayannya juga dikasih jas supaya bagus. Tapi apa yang terjadi? Tidak ada satu orang pun yang datang di pesta itu. Lah kenapa kok gak ada yang datang di pesta itu? Setelah diusut, ini gara-gara Wi Tiong-ham. Jadi seminggu sebelum pesta, Wi Tiong-ham itu datang ke suatu pesta juga
pesta kalangan kelas atas gitu ya. Di sana Wee Tiong Ham itu ngundang orang-orang untuk datang ke pesta anaknya. Bro, minggu depan anakku ulang tahun ke-11, aku ngadain pesta, datang ya. Bro, sis, semuanya diundang. Tapi masalahnya pada saat itu orang-orang itu pada opiuman sehingga mereka itu gak fokus sama undangannya Wee Tiong Ham. Wih, Hwelan ini sampai sedih guys, dia sedih, dia nangis. Wee Tiong Ham itu selain merasa bersalah, dia juga kepengen supaya putri kesayangannya bahagia. Dibuatlah kebun binatang di dalam rumahnya. Buset, nangis sedikit dikasih kebun binatang. Ini kalau bokapnya Intan bukannya dibikinin kebun binatang, malah dimasukin kebun binatang tuh. Ayo, mau diem atau mau tak masukin kandang singa? Sekedar info guys, rumah Hwelan ini ada di Jalan Gergaji, Semarang. Kalau teman-teman mau nyamperin ke Semarang, masih ada itu rumahnya. Luas dari rumahnya 92 hektar. Makanya sampai kebun binatang itu bisa dibikin di dalam rumah. Bayangin yo guys yo, Pakuwon Mall Surabaya yang merupakan mall terbesar di Indonesia itu besarnya aja 20 hektar. Ini rumah pribadi besarnya 92 hektar. Pada tahun 1909, Wee Hwelan itu menikah dengan pria asal Inggris Irlandia, namanya susah banget, Buchan Forde Gordon Caufield Stoker. Panggilannya Stoker. Stoker ini dia itu agen konsulat Inggris yang berada di Semarang. Setelah menikah dengan Stoker ini membantu Wee Tiong Ham memasukkan gulanya Wee Tiong Ham di London. Setahun kemudian masa tugasnya Stoker di Indonesia habis nih ya, makanya dia membawa Hwelan pergi ke London. Di sana Wee Tiong Ham itu ngasih rumah mewah buat mereka tinggali bersama. Dari pernikahan Hwelan dan Stoker menghasilkan satu anak, yaitu Lionel Montgomery Caufield Stoker, nama panggilannya Lionel. Nah, pada saat di London, Hwelan sama Stoker ini sering cekcok. Gara-gara Hwelan ini kan memang terbiasa ya, dari kecil hidupnya mewah, anak kalangan kelas atas. Jadi kalau mau menyesuaikan gaya hidupnya itu yo susah banget. Jadi sering bertengkar gitu loh. Weh, Hwelan, kamu itu jangan boros-boros, berhemat gitu loh. Hemat itu apa ya? Karena ketidakcocokan itu akhirnya mereka pun bercerai pada 19 April 1920. Karena bercerai, akhirnya Hwelan pindah ke Semarang. Kakaknya Hwelan, yaitu Chonglan, cece kandungnya, menikah dengan dokter di London dan tinggal di London. Wee Tiong Ham ngasih perusahaan kepada Chonglan di London supaya dikelola oleh Chonglan. Bagus ini, supaya Chonglan itu punya duit ya, nggak ngandalin duit dari suaminya. Di sisi lain, Wee Tiong Ham nikah lagi guys sama cewek yang namanya Lu Si Ho. Dan yang menyakitkan, Lu Si Ho itu keponakannya Kwe Ping Nio. Nah lawong nikah sama orang lain aja sakit sekali, apalagi ini nikah sama keponakan sendiri. Tapi sebenarnya pernikahan Wee Tiong Ham sama Kwe Ping Nio itu juga nggak harmonis-harmonis amat. Mereka sering cekcok. Kwe Ping Nio bilang, kamu itu ya jadi cowok itu kawin-kawin mulu. Lah dibales sama Wee Tiong Ham, lah kamu nggak bisa ngasih aku anak cowok, aku kaya raya kayak gini ya. Buat apa kalau aku nggak punya anak cowok? Siapa sih nerusin bisnisku? Tapi meskipun mereka sering cekcok, mereka tidak ada niatan untuk bercerai. Kenapa? Karena Wee Tiong Ham ini merasa bahwa Kwe Ping Nio itu adalah istri pembawa keberuntungan. Dan Kwe Ping Nio itu masih menikmati aset dari Wee Tiong Ham. Jadi makanya meskipun pernikahan tidak bahagia, ya diempet-empet aja sama mereka, dijalani aja. Karena Kwe Ping Nio ini sebel itu Wee Tiong Ham kawin-kawin mulu. Makanya dia mengajak Hwelan untuk pindah ke London bersama dengan kakaknya Chonglan itu tadi. Di Eropa, Hwelan ini image-nya itu sangat-sangat dibangun oleh Kwe Ping Nio. Hwelan ini sering diajak pesta, kenalan sama orang-orang kalangan kelas atas.
Dan memang kenalannya itu wis gak kaleng-kaleng, seperti Putri Alice dari Monaco itu kenal dengan Wi Huelan. Karena keseringan pesta, dia ketemu sama seseorang yang namanya adalah Wellington Koo yang merupakan pejabat di Tiongkok. Wellington Koo ini dia itu dalam misi untuk melobi orang-orang Eropa supaya mau mendukung dia mengembalikan Shantung dari Jepang ke Tiongkok. Wellington Koo ini dia itu duda, dia punya 2 anak dari mantan istrinya yang sudah meninggal. Mestinya Wi Huelan ini nggak tertarik sama Wellington Koo, tapi ibunya itu tahu Wellington Koo itu naksir Wi Huelan. Dia ngojok-ngojoki Wi Huelan, wes gak apa-apa lah, kawinono lah itu Wellington Koo, dia itu pejabat loh, pejabatnya Tiongkok loh. Nah, daripada kamu janda kayak gini, kan status janda pada saat itu malu-maluin ya guys ya. Beda sama sekarang. Ya udah, akhirnya di tahun 1921 menikahlah Wi Huelan dengan terpaksa sama Wellington Koo. Tapi meskipun pernikahan yang agak terpaksa nih ya, Wi Huelan itu dikaruniai 2 anak laki-laki dari pernikahannya sama Wellington Koo, yaitu Wellington Koo Junior dan Frederick Koo. Pada tahun 1923, Wi Huelan itu ikut suaminya untuk tinggal bersama di Beijing. Pada saat itu Wellington Koo itu naik jabatan jadi Menteri Luar Negeri sekaligus Menteri Keuangan di Tiongkok. Bahkan pada 1 Oktober 1926 Wellington Koo menjadi presiden guys. Dengan Wellington Koo menjadi presiden, otomatis Wi Huelan adalah ibu negara Tiongkok. Wanita Indonesia yang menjadi orang nomor 1-nya Tiongkok pada saat itu. Setelah jadi ibu negara ya tentu saja pergaulannya Huelan itu bukan cuman orang crazy doang nih ya. Pejabat-pejabat kelas atas itu juga circle-nya Huelan, wis gak kaleng-kaleng lagi. Huelan itu ya wis terbiasa kan hidup foya-foya. Sedangkan pada saat itu Tiongkok perekonomiannya lagi ajur-ajurnya, lagi miskin-miskinnya. Ya dia kan ibu negara, rakyat itu nyorot dia dong. Itu ada omongan ya, waktu itu kelihatan kalau Huelan itu ngasih anjingnya daging-daging premium. Daging premium di saat rakyatnya banyak yang kelaparan. Itu Huelan aja sudah membela diri ya. Dia bilang, ini daging premium yang tak kasih ini, itu bukan duit negara. Ini duit dari bokapku. Tapi yo podo ae namanya rakyat. Lah daripada ngasih daging, kenapa nggak ngasih aku? Aku ini manusia loh ya, namanya rakyat ya. Ya, jadi kesannya itu kurang bagus. Pada tanggal 16 Juli 1927, nggak sampai setahun, Wellington Koo mengundurkan diri jadi presiden. Nggak tahu karena apa, bukan karena Huelan loh ya, bukan. Wellington Koo setelah tidak menjabat sebagai presiden, tapi tetap Wellington Koo itu masih ada di ranah politik. Pada suatu hari, Wellington Koo dapat tugas negara pergi ke Singapura. Di sana dia mengajak Wi Huelan, yang mana Wi Huelan itu kesempatan nih ya ketemu sama Wi Tiong Ham, bokapnya, karena Wi Tiong Ham sudah tinggal di Singapura bersama dengan Lu Si Ho. Saat Wi Tiong Ham bertemu dengan Wi Huelan, wah keduanya itu seneng, itu papa kesayanganku, anak kesayanganku. Wi Tiong Ham itu sayang banget sama anak-anaknya Wi Huelan. Dia juga kangen banget sama Wi Huelan. Wis pokoknya mereka bahagia banget pada hari itu. Setelah itu mereka balik kan. Setahun kemudian, tepatnya 6 Juni 1924, Wi Tiong Ham meninggal karena serangan jantung katanya. Tapi Wi Huelan ini tidak percaya. Wi Huelan itu yakin kalau Lu Si Ho itu ngeracun bokapnya. Lu Si Ho sama Wi Huelan ini nggak akur ya guys ya. Ya karena mereka ini kan saudara nih ya, saudara sepupu. Kok ngambil bapakku? Wi Huelan ngerasa kayak gitu. Lu Si Ho merasa, loh kamu ini bojoku loh. Tapi Wi Tiong Ham ini itu kok sayang banget sama Wi Huelan. Jadi Wi Huelan sama Lu Si Ho ini dari awalnya ya memang podo-podo nggak senengi. Makanya Wi Huelan ini nuduh Lu Si Ho, curiga lebih tepatnya ya, curiga Lu Si Ho itu ngeracun Wi Tiong Ham. Wi Huelan ini berusaha supaya jasad dari Wi Tiong Ham ini diotopsi, tapi mamanya itu ndak mau ya, karena mamanya ndak
nggak mau. Ya udah, nggak bisa apa-apa, nggak tahu benernya itu Wee Tiong Ham itu kenapa meninggalnya. Pada tahun 1958, Wellington dan Wee Hui Lan bercerai. Ya karena perbedaan gaya hidup, lagi-lagi perbedaan gaya hidup lagi. Setelah bercerai dari Wellington Koo, Wee Hui Lan itu memutuskan untuk tinggal di New York, di apartemen yang kecil, dengan bertahan hidup dengan sisa duit yang dikasih dari Wee Tiong Ham. Pada usia 60 tahun, dua putranya Wee Hui Lan dari Wellington Koo, yaitu Wellington Koo Junior sama Freddie Koo, itu meninggal. Beberapa tahun kemudian, anaknya dari suami pertamanya, si Lionel itu tadi, meninggal juga. Jadi Wee Hui Lan itu hidup sebatang kara di apartemen kecil, tidak ada kerjaan, tidak ada kegiatan. Terus sempet dirampok pula guys. Pada saat dirampok ya udah terpaksa perhiasan-perhiasannya Wee Hui Lan dikasihkan ke perampok tersebut. Wee Hui Lan meninggal pada usia 103 tahun di tahun 1992. Di memoarnya, mungkin dia kengangguran ya sampai dia itu bisa nulis memoir gitu ya. Di memoirnya itu dia itu berkali-kali menekankan bahwa sepanjang hidupnya itu dia kesepian. Ya iya sih, di usia 60 tahun ditinggal sama kedua anaknya. Terus dia hidup sebatang kara, dia sendiri meninggalnya umur 103 tahun. 40 tahun lebih dia hidup sendirian di apartemen yang kecil, tidak ada kerjaan, tidak ada kegiatan, yo pasti kesepian banget. Ini juga serba salah, kalau mau kerja cewek usia 60 tahun siapa yang mau mempekerjakan? Plus pada saat itu nggak ada wifi guys, jadi kerasa banget sih kesepiannya, cuman ngandalin sisa duit dari Wee Tiong Ham. Oke, sampai di sini dulu cerita Intan hari ini. Buat teman-teman seperti biasa ya, kalau mau nambah-nambahin, kasih masukan, silakan coret-coret di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dynasty ke dynasty. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh, karena di video pergantian dynasty itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dynasty ke dynasty ini bakal sangat membantu teman-teman kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu bakal sangat membantu banget, karena film-film Tiongkok itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.